Hai teman-teman, pertama-tama sebagai pengurus Komisi Anak GKI SW Jawa Tengah, kami mengucapkan terima kasih kepada kesediaan teman-teman yang ada di tim kreatif ini untuk bergabung di dalam tim penulisan buku Sahabat Anak. Kita akan bekerja selama 3 tahun ke depan, dan untuk kepengurusan kali ini kita akan mengubah cara kerja tim penulisan yang berbeda dari sebelumnya, yaitu kami membagi penulis menjadi 2 tim. Yang pertama adalah tim penjelasan bahan, itu lebih banyak berkutat soal teologinya, soal pengajarannya. Kemudian yang kedua adalah tim kreatif. Tim kreatif ini lebih banyak bekerja untuk memikirkan cara-cara yang tepat untuk menyampaikannya kepada anak-anak. Mengapa begitu? Karena kami melihat bahwa sering terjadi kendala kemacetan penulisan ketika seorang yang punya kekuatan di bidang teologinya, tapi dia punya kelemahan di bidang kreativitasnya, maka tulisannya itu menjadi macet, sehingga banyak sekali tulisan-tulisan yang tidak tepat pada waktunya. Demikian juga orang-orang yang sebenarnya punya kekuatan di bidang penerapan, di bidang kreativitas, namun ketika dia harus menulis untuk penjelasan bahannya, dia mengalami kesulitan sehingga mengalami kemacetan di situ begitu. Nah, kami bereksperimen mencoba teknik yang baru, yaitu membagi tim penulisan ini menjadi 2 subtim, yaitu tim penjelasan bahan, kemudian tim kreatif. Nah, tim penjelasan bahan sudah bekerja dan sudah selesai dalam waktu kira-kira 1 bulan, dan ternyata ini progres yang bagus karena bisa bekerja dengan cepat. Nah, sekarang tugas kita untuk meneruskannya, menerima tongkat estafet penulisan itu dengan membuat bahan-bahan yang lebih detail dan lebih kreatif bagi anak-anak. Jadi kata kuncinya kreatif. Nanti teman-teman bisa menggunakan berbagai macam cara yang variatif dan yang menarik bagi anak-anak. Nah, sesuai dengan struktur dalam penulisan di Sahabat Anak, itu strukturnya adalah bagian awalnya itu tanggal, kemudian berikut bacaan, ada judul, setelah itu latar belakang, penjelasan bahan, ayat super, kemudian lagu pendukung, pokok pelajaran, lalu tujuan, alat peraga, lalu cerita, pembukaan. Dalam cerita itu ada pembukaan, kemudian isi cerita sendiri, lalu penerapan. Nah, tugas kita itu adalah yang pertama mencari lagu-lagu pendukung yang pas. Kemudian nanti untuk notasinya akan dibantu oleh Pak Suryo. Kita harus membuat alat peraganya, alat peraga yang cocok, kira-kira yang sesuai dengan umur anak. Lalu berikutnya adalah menuliskan pokok pelajarannya. Nah, di dalam bahan yang sudah disiapkan oleh tim penjelasan bahan itu sebenarnya sudah ada alur ceritanya, pokok-pokok atau poin-poin utama yang ingin sampaikan kepada anak-anak, tapi kan caranya masih belum tahu, kemudian mereka juga belum memikirkan alat peraga. Nah, tugas kita itu adalah memikirkan alat peraga yang sesuai dengan umur anak, lalu juga membuatkan lesson plan-nya yang sesuai dengan alat peraganya dan alurnya. Kemudian kita juga punya hak untuk mengubah dalam arti mengkalimatkan isi cerita itu. Tidak harus kita ambil utuh semua yang ada dalam pokok cerita itu. Kita punya hak untuk mengkalimatkan agar lebih menarik dan lebih memudahkan guru-guru untuk bercerita. Lalu kita juga dalam cerita itu perlu memikirkan pembukaannya yang bisa menarik perhatian anak-anak. Kalau dalam teknik yang lain itu disebut hook. Hook itu seperti semacam kail atau kait yang bisa menggait perhatian anak-anak. Nah, hook ini bisa bermacam-macam cara, bisa misalnya memakai permainan, icebreaker, kemudian sulap, lalu bisa juga menggunakan pertanyaan atau kuis dan sebagainya. Nah, kita ditantang untuk memberikan pembukaan yang menarik supaya anak-anak tidak cepat bosan. Kemudian tolong pikirkan juga kemungkinan atau variasi kalau masih tetap menggunakan cara online itu. Pikirkan saran yang harus dilakukan oleh guru-guru sekolah minggu untuk mengajarkan bahan ini kepada mereka. Jadi berikan variasi atau saran untuk mengerjakan menggunakan bahan ini sebagai bahan pengajaran untuk online. Lalu
untuk penerapan juga kita punya tugas untuk memilihkan atau mendesain, merancang kegiatan-kegiatan yang jangan itu saja, bukan sekedar menggunting, menempel, mewarnai dan sebagainya. Itu menjadi keluhan umum selama ini. Tolong pikirkan yang kreatif, sekreatif mungkin, supaya buku kita ini menjadi acuan yang baik, memberikan ide yang menarik bagi guru-guru, sehingga mereka dapat mengajarkannya dengan tidak cara yang membosankan, dengan cara-cara baru. Nah, sekarang kita akan belajar hal berikutnya, yaitu cara menggunakan Google Doc. Ini juga cara baru yang digunakan oleh pengurus yang sekarang ini, supaya ada kesatuan, ada satu file yang bisa dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan platform Google Doc atau Google Drive. Dan dalam Google Drive itu ada Google Doc. Nah, bagaimana cara memakainya? Bagi kakak-kakak yang masih baru mungkin agak tergagap-gagap, mungkin harus belajar hal yang baru, tapi jangan takut untuk mencoba. Kalau kita bisa menggunakan ini, maka kita telah mendapatkan hal yang baru. Kita berhasil belajar hal yang baru. Bukankah itu adalah sesuatu yang penting dalam masa pandemi ini? Ini kesempatan kita untuk belajar melakukan hal yang baru, yaitu dengan menggunakan Google Doc atau yang ada di dalam Google Drive. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah membuka Google Drive. Tampilan awalnya itu adalah drive.google.com alamatnya, lalu akan muncul tampilan awal seperti ini. Lalu kita klik bagian sahabat anak, ada tulisan sahabat anak Januari sampai Juni 2021. Kita klik, lalu muncul tab yang baru seperti ini. Nah, ini adalah naskah yang sudah dibuat oleh tim sebelumnya, tim penjelasan bahan. Di sini ada judulnya, ada tanggalnya, ini tanggalnya, lalu ada judulnya, ada perikop bacaannya, ada latar belakang, tujuan umum, kemudian tujuan khusus untuk kelas tiga kelompok umur, kelas kecil, kelas tengah, dan kelas besar. Lalu ada penjelasan bahan, lalu ada ayat super. Nah, setelah itu kita memiliki kesempatan untuk mengisi bagian ini. Lalu di sini ada lagu pendukung yang perlu kita tuliskan, kemudian alat peraganya apa, lalu cerita atau lesson plan-nya, kemudian penerapannya seperti apa. Nah, bagaimana caranya untuk menambahkan atau ingin mengisi bagian kita? Caranya adalah kita tempatkan kursor pada bagian yang ingin kita tulis. Kursornya di sini sama seperti kalau kita mengetik di Word, kita tinggal ketik aja kalimat atau tulisan yang ingin kita tambahkan. Nah, misalnya di sini ini ada lagu pendukung. Nah, saya tuliskan saja misalnya, atau langsung judulnya Aku Cinta Yesus misalnya. Nah, lalu kita ketikkan ayat sampai selesai. Demikian seterusnya. Itu cara yang pertama. Tapi ada juga cara yang kedua, yaitu dengan kita mengetikkan lebih dulu di Word, lalu di kopas di sini, Ctrl A, Ctrl C di Ctrl A di Word, kemudian Ctrl C di Word, lalu pindah tab ke sini, lalu Ctrl V, atau bisa juga tempel di sini, edit lalu tempel. Kalau sudah maka teks kita itu sudah ada di dalam Google Drive ini. Nah, di sini Ctrl V. Nah, sudah, teks kita sudah masuk di situ. Hampir sama kalau kita menggunakan menggunakan Word gitu ya. Lalu bagaimana kalau ada gambar-gambar yang harus kita sisipkan di dalamnya? Maka gambar itu harus kita simpan di dalam folder tertentu. Kemudian kita menambahkan gambar itu dengan cara bagian menu di sini, sisipkan, lalu pilih gambar, kemudian upload dari komputer. Jadi sisipkan gambar, lalu upload dari komputer. Alamat di mana gambar kita disimpan gitu, di folder mana gambar kita disimpan.
Misalnya saya pilih sembarang aja di sini, lalu saya sisipkan di sini, masukkan, diklik, lalu muncul gambar yang akan kita sisipkan. Kita bisa atur dengan ukurannya dengan mengklik mengatur bagian kanan atas di sini, lalu kita turunkan supaya gambarnya menjadi lebih kecil. Nah, ini contoh aja, contoh kalau kita mau memasukkan gambar. Nah, dengan cara yang begini tidak perlu kita simpan, asalkan kita online maka semua perubahan itu langsung tersimpan di cloud, tersimpan di Google, sehingga kita tidak perlu melakukan save. Kalau seperti kalau di Word gitu ya, di Word ada save, tapi kalau di sini tidak, kita langsung sudah begitu ada perubahan langsung disimpan oleh Google Drive. Nah, saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita akan menggunakan cara yang baru di dalam era yang baru ini dengan menggunakan teknologi. Nah, kami berharap dengan teknologi ini kita bisa bekerja lebih efisien, lebih cepat lagi, sehingga kita bisa menyiapkan bahan-bahan untuk anak dengan lebih baik lagi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih buat perhatian yang diberikan. Salam sehat, tetap semangat, dan tetap menjadi berkat. Bye.